Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan salaman taman ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawmi wa saqalain wal fariqain min urabin wa min ajal. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yunal amiruna ibala ahadun amara fi qawli la minhu wa la amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn al-Mubarak man shalla min isnata asratan rakaatan faqad ada haqqas sholati. Ada ungkapan dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan bahwa man sholla, sholat maknanya sholat sunnah, kulla yaumin, hari, isnatai asrota, sebanyak 12 rakaatin, rakaat. Dia sholat sunnah 12 rakaat. Faqad adda haqqas sholati, sungguh dia telah menunaikan haknya sholat. Jadi sholat itu punya hak. Iya. Jadi sholat ini maghrib punya hak dia. Nah, asar punya hak, johor punya hak, termasuk subuh, maghrib, isya punya hak. Jadi kalau kita melakukan sholat 12 rakaat setiap hari yang beriringan dengan 5 waktu ini, maka kita berarti telah ada hak menunaikan haknya sholat. Selama ini kita tidak memberikan hak kepada mereka. Keterangannya, yang dimaksud dengan sholat sunnah 12 rakaat, perinciannya yang pertama adalah rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh yang tadi kita obrol itu. Jadi ada yang menyebut namanya sholat fajar, tapi dalam fikih namanya sholat qobliyah. Makanya kalau niat, kalau kita mau sholat subuh, niatin sholli sunnatan qabla subhi rakaataini lillahi ta'ala. Dalam hadis, barang siapa yang sholat subuh, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh,
maka dia bagaikan mendapatkan dunia dan seisi-isinya. Cuma 2 rakaat. Dalam konteks kita ini berarti dia telah memenuhi haknya untuk sholat subuh. Jadi subuh punya hak. Selama ini kita mengabaikannya. Yang kedua, rakaat ini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini juga zuhur 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah qabla zuhur. Kemudian yang ketiga, rakaat ini ba'da zuhur atau ba'da zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur itu diapit sama qobliyah sama ba'diyah. Jadi ini termasuk sunnah muakkadah. Jadi kalau 2 rakaat sebelum subuh itu namanya juga hukumnya dalam fikih sunnah muakkadah, dianjurkan. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua tadi 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sesudah zuhur. Yang keempat, rakaat ini qabla asri, 2 rakaat sebelum asar. Kita kadang-kadang langsung asar aja, nggak sholat qobliyah asar. Ini namanya sunnah muakkadah. Habis sholat asar, la ba'da sholat, nggak ada sholat lagi. Haram hukumnya sholat sunnah setelah asar. Maka setelah baca doa selesai. Kemudian maghrib, rakaat ini ba'dal maghrib, 2 rakaat sebelum sudah maghrib, nggak ada sebelum maghrib. Jadi yang muakkadah itu qoblahnya itu maghrib nggak ada. Kalau kita kadang-kadang qobliyah maghrib itu hukumnya sunnah aja, tapi abis maghrib justru itu lebih tinggi hukumnya muakkadah. Namanya sholat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi sebenarnya kalau misalnya ajan langsung qomat itu nggak apa-apa. Ke maghrib ya, karena memang kata Imam Syafi'i itu maghrib itu pendek. Jadi sholat yang ajan maghrib, kemudian sholat sunnah, langsung sholat maghrib, setelah itu habis maghrib. Ada orang sedang maghrib, maaf ini 6:30 lagi Isya itu udah nggak ada sholat maghrib. Kata Imam Syafi'i udah habis. Rata-rata kita kadang-kadang masih kita gunakan. Mumpung belum waktu bisa. Maka cepat gitu. Nah, kemudian Imam Tirmidzi menambahkan bahwa sholat sunnah yang 12 rakaat itu, yang pertama ada yang menyebut 4 rakaat sebelum zuhur. Kan kadang-kadang ada orang dia sembahyang zuhur, ada yang 2, ada yang 4. Kalau yang 2 itu ngikutin Al-Imam Abdul bin Mubarak. 2. Ada lagi yang 4 rakaat langsung tuh. Ada orang sembahyang Jumat nih, dia qobliyahnya Jumat 4, ada kan? Ada. Ada lagi 2 rakaat sudah zuhur. Ini ada yang sepakat. 2 rakaat sesudah maghrib. Ini sama. 2 rakaat sesudah isya. Enggak ada 2 rakaat sebelum isya. Jadi maghrib itu 2. Maghrib sesudah maghrib sama sesudah isya itu 2 rakaat. Enggak ada qobliyah isya, enggak ada qobliyah maghrib. Makanya kadang-kadang dari pengajian itu kadang-kadang ngaji nih, kayak saya kadang-kadang ngaji maghrib sampai isya, ajan langsung qomat. Karena kalau sholat sunnah 2 rakaat qobliyah isya itu enggak ada tuntunannya. Enggak ada. Karena yang ada sesudah isya. Nah, bagaimana? Boleh ngerjain? Boleh. Hukumnya sunnah aja. Hukumnya sunnah. Zaman Nabi itu ada ngerjainnya menunggu.
Dia nunggu dia sholat sunat sambil waktu. Nabi pernah nunggu sahabat itu karena datangnya lambat, itu nunggunya dengan sholat nunggu. Nah, yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu kata Imam Tarbi. Jadi kalau di compare tuh dua-duanya, jadi ada 2 nih sholat sunnah yang gak ada. Satu qobliyah maghrib, yang kedua qobliyah isya. Ada dalam keterangan kali ini. Ya. Jadi kalau kita mau isya, bagusnya isya dulu langsung ba'diyah 2 rakaat ba'diyah isya. Bagaimana kalau saya ngerjain udah biasa nih qobliyah isya, silahkan kerjain, itu nggak pahala. Dan nanti pernah kerjain. Tapi secara hukum namanya itu sunnah biasa. Tapi kalau ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkadah. Lagi 2 rakaat sebelum subuh sunnah muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur sunnah muakkadah, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, yang qobliyah maghrib dan qobliyah isya dihukumi sunnah saja. Dan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man shalla qabla zuhri arba'a raka'atin. Ini hadisnya sahih ya. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Itu seakan-akan ia melakukan sholat tahajud 4 rakaat pada malam harinya. Karena paling males sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, baik jamaah ataupun sendiri, paling males. Wa man sholahunna ba'da isya, dan barang siapa yang melakukan sholat 4 rakaat ba'da isya kamisihina min lailatin qadar, dia bagaikan sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Juga paling males sholat 4 rakaat habis isya. Walaupun itu 2, kadang-kadang langsung pulang. Kalau udah nggak ada sholat lagi. Nah, itulah yang disebut dengan sholat 12 rakaat menurut Ibnul Mubarak atau Abdullah Ibnu Mubarak, dan 12 rakaat menurut Imam At-Tirmidzi. Yang mudah-mudahan dia pakai amalin nih. Amin. Buat saya pribadi bisa ngamalin. Jadi lagi ya. Kalau subuh sebelum subuh namanya qobliyah subuh. Johor qobliyah johor 2 rakaat, ba'diyah johor 2 rakaat. Ada yang menyebut yang Tirmidzi 4 rakaat, silakan. Kemudian kalau asar qobliyah asar, enggak ada ba'diyah asar. Maghrib ba'diyah maghrib, enggak ada qobliyah maghrib. Kalaupun dikerjakan itu hukumnya sunnah saja. Isya qobliyah ba'diyah isya, boleh 4 boleh 2. Nah, qobliyah isya itu dalam fikih itu tidak ada. Kalaupun dikerjakan itu dihukumi sunnah saja. Ya, boleh ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qul ya karim ya karim a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan jakirin hamdan thayyibin hamdan mustaghfirin hamdan zakirin hamdan ni'amahu yakabiyu majida. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa lil ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa diril absari wa diha wa quwwatil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi khamsatil biha araru bil hakim al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa adarul haqqa wa nahnu bi tariqa ya muassir kriyasir wa ya sayyima kulli qarib
ويا مقيم كل دعاء ويا مقيم كل حديث ويا اللهم يسر لنا كل شيء على كل شيء اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا صبورا واجعلنا أولادنا وأهل بيتنا من عبادك الصالحين اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة إنك على كل شيء قدير اللهم ببركة رتيب الحداد بركات أولياء الله اللهم اقضي حاجاتنا اللهم اقضي حاجاتنا اللهم اقضي حاجاتنا يا الله إنك سميع الرحيم ربي اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربي فارحم والدينا ربي فارحم والدينا ربي فارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك رجيت ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا تركنا وأننا أسرفنا لما أسرفنا فاكتب علينا التوبة تغسل كل هوبة واستر لنا عراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نرضى بكل سر صلى وسلم ربي عليه ذهبي والآل والأصحاب إجابة السبي والحمد لله بالبر والتلاهي اللهم صل وسلم وبارك على آله mudah-mudahan hidup kita, doa-doa kita dan hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Jaket saya basah. Kamu di mana namanya? Di motor. Cakep banget dah. Helm saya telentang. Jaket saya itu. Naik mobil dari Solo ini mantap nih. Udah kayak itu kayak